Sebelum rapat kabinet hari ini, saya mengadakan penilaian situasi terkait pesawat tanker udara Amerika. Kita sedang berada di musim panas. Ratusan ribu tiket pesawat telah dibeli oleh warga Israel yang berencana bepergian dan menikmati liburan musim panas mereka. Kami berjanji bahwa penerbangan-penerbangan ini akan tetap berjalan dan tidak satupun tiket yang akan dibatalkan karena pesawat tanker Amerika. Oleh karena itu, saya menginstruksikan otoritas bandara untuk tidak mengizinkan lebih banyak pesawat tanker mendarat melebihi jumlah yang telah disepakati. Selain 20 pesawat yang akan ditempatkan di Bandara Ben Gurion, pesawat-pesawat lainnya akan berbasis di Pangkalan Angkatan Udara Israel. Saya berterima kasih kepada mitra Amerika kami atas kerjasama mereka dan atas kegiatan operasional bersama kita. Bersama-sama, kita akan mengalahkan terorisme. Studio ini adalah I24 bersama analis keamanan Yakov Lapin dan Mark Regev. Maksud saya Mark Regev. Hai, maaf atas kesalahan itu. Baiklah, kita baru saja mendengar dari Mark Regev. Sepertinya ada dua sisi terkait pesawat. Ada bagian keamanannya, lalu ada soal perjalanan. Apakah ini benar-benar masalah besar? Semua pesawat ini hanya menghalangi ruang dan lahan yang dibutuhkan maskapai untuk digunakan oleh konsumen. Jadi menurut saya ini adalah masalah yang mungkin ada tapi sudah diselesaikan. Kalau kita dengar dari Menteri Transportasi, dia bilang sudah ada pengaturan di mana pesawat-pesawat yang berlebih akan dipindahkan ke pangkalan militer agar perjalanan normal masuk dan keluar dari Bandara Ben Gurion tetap bisa berjalan. Dan itu kabar baik. Kabar baik lainnya yang menurut saya adalah cerita yang benar-benar serius adalah selama 6 hari terakhir kita telah melihat serangan dari Iran ke seluruh wilayah, melintasi Teluk, ke Uni Emirat Arab, ke Arab Saudi, ke Qatar, ke Bahrain, ke Yordania. Tapi coba tebak. Tidak ada serangan ke arah Israel. Dan itu bukan karena mereka suka pada kita. Saya pikir ini adalah contoh dari keberhasilan daya tangkal Israel. Mereka tahu, mereka paham bahwa jika mereka menembakkan roket ke Israel, mereka akan mendapatkan respons yang luar biasa besar dan tidak seimbang dari Israel. Dan karena alasan itu, orang-orang Israel hari ini aman dan menjalani hidup mereka dengan cara yang normal. Jadi meski begitu, itu benar. Tapi pada saat yang sama, apapun bisa berubah kapan saja. Jadi apakah Iran juga memainkan permainan dua sisi seperti itu? Sadar bahwa mereka tidak boleh melangkah sejauh itu. Karena Amerika Serikat bisa merespons lebih keras. Saya yakin orang-orang Iran sedang memperhitungkan hal itu. Sekarang kenyataannya, orang Iran bisa saja bertindak tidak rasional dan mereka bisa saja menyerang besok. Dan kamu benar mengatakan bahwa apa yang saya katakan memang benar sampai saat ini. Tapi mari kita jujur, ini sudah berlangsung lebih dari 1 atau 2 hari. Mereka telah menembakkan banyak sekali roket ke negara-negara di Teluk dan ke negara yang dekat dengan perbatasan Israel, yaitu Yordania, dan bukan ke Israel. Itu bukan kebetulan. Saya rasa mereka sangat paham bahwa pemerintah Israel akan menganggap setiap serangan terhadap Israel, bahkan jika kami berhasil menembak jatuh roket-roket itu dan tidak ada yang terluka di Israel. Tapi akan menganggap itu sebagai tindakan yang memungkinkan kami untuk merespons dengan keras dan menghantam target-target sasaran-sasaran bernilai tinggi di Iran yang memang sudah kami tunggu untuk dihantam. Mereka akan memberi kami alasan untuk pergi dan melakukan apa yang ingin kami lakukan. Ya, Yakov, kamu ingin mengatakan sesuatu tentang ini? Saya tidak ragu bahwa mereka yang perlu memperbarui daftar sasaran di Angkatan Udara Israel sedang melakukannya sepanjang waktu. Dan bahwa mereka, jika orang-orang Iran mencoba menyeret kita ke dalam konflik, jika mereka membuat perhitungan yang salah, maka Israel akan menyasar target-target yang belum pernah disasarnya sampai sekarang. Hal-hal yang benar-benar dapat merusak stabilitas rezim ini di sektor energi, infrastruktur, dan sektor ekonomi. Semua itu tentu saja terkait dengan IRGC, tetapi juga berfungsi sebagai pilar bagi rezim Iran. Dan saya pikir Anda tahu, kita telah mendengar pejabat Israel mengatakan persis seperti yang dikatakan Mark melalui media. Memperingatkan Iran bahwa jika mereka menembak lagi, untuk alasan apapun, apakah itu karena Lebanon atau karena ingin memperluas konflik Teluk, semua kemungkinan terbuka terkait respons Israel. Ini bukan sekedar babak konflik berikutnya. Israel akan memanfaatkan ini sebagai kesempatan untuk menyerang stabilitas rezim itu sendiri. Jadi saya pikir orang-orang Iran sudah memahami hal itu. Saya tidak akan mengatakan bahwa mereka jera, karena menurut saya, konsep itu terlalu gegabah jika diterapkan pada pengambilan keputusan Iran. Mereka tentu saja mampu membuat perhitungan dan memutuskan apa yang menjadi kepentingan mereka dan apa yang tidak. Jadi jika kita menyebutnya sebagai pencegahan, maka oke. Tapi jika mereka bisa berbalik besok dan menembakkan rudal ke arah kita, saya tidak percaya pada pencegahan jika berhadapan dengan para jihadis. Saya rasa mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar jera.
Mereka hanya membuat perhitungan dalam hal apa yang lebih memajukan tujuan mereka. Dan saat ini, orang-orang Iran ingin mempertahankan rezim mereka dan menahan kekuatan militer Israel. Jadi, dan itulah pandangan saya tentang hal itu. Pada akhirnya, yang kita lihat, yang benar-benar kita lihat adalah Amerika dan Iran sedang terlibat dalam konflik berintensitas rendah berupa adu gertak yang diperhitungkan mengenai masa depan Selat Hormuz. Karena mereka telah menandatangani nota kesalahpahaman di Pakistan pada bulan Juni lalu, dan masing-masing menafsirkannya dengan cara yang sangat berbeda mengenai masa depan selat tersebut. Amerika menafsirkannya sebagai izin untuk mengalihkan kapal tanker energi ke garis pantai Oman. Iran menafsirkan MOU ini sebagai pernyataan bahwa mereka memiliki kendali atas Selat Hormuz dan bahwa miliaran dolar akan mengalir ke perusahaan baterai mereka. Dan sekarang Presiden Trump mengatakan bahwa dia akan, Anda tahu, mengendalikannya lagi malam ini. Dan kemudian menagih biaya dan mendapat penggantian sekitar 20% atau semacam itu. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang hal itu secara diplomatis? Jadi yang jelas sedang dicoba oleh orang-orang Iran adalah mereka ingin memiliki sistem permanen di mana mereka bisa memungut biaya tol di selat itu, benar? Sesuatu yang tidak mereka miliki sebelum perang. Dan mereka membutuhkannya pertama-tama karena mereka menginginkan kekuasaan mereka. Itu memberi mereka hak untuk menutupnya kapanpun mereka mau. Dan itu juga memberi mereka keuntungan ekonomi lain. Karena semua orang bilang pasokan minyak mereka, minyak itu bukan sesuatu yang bisa kamu jamin. Tapi mempertahankan kendali atas selat itu bagus untuk mereka. Dan saya pikir Presiden Trump melakukan hal yang benar dengan mengatakan, tidak, kami tidak akan menerima perubahan status quo. Dan dia telah mengumumkan sekarang mereka memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pada saat yang sama, dia mengatakan Amerika Serikat akan memfasilitasi pembukaan semua pelabuhan di sisi lain teluk. Jadi pihak Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait semuanya bisa mengirimkan kapal-kapal mereka keluar. Itulah rencana Amerika. Jelas ini adalah aksi saling gertak, seperti yang dikatakan Yakov. Tapi tidak diragukan lagi, saya melihat sangat sulit bagi Presiden Trump untuk mundur dari ini, karena dia sudah sangat terbuka. Dan saya pikir sangat mungkin semacam perang berintensitas rendah ini bisa terus berlanjut dengan kecepatan seperti ini sampai setelah pemilu November. Harga minyak tidak melonjak tajam, keadaannya masih bisa dipertahankan untuk Trump. Dan setelah November, semuanya masih belum pasti. Dia bisa meningkatkan situasi jika dia mau. Dia bisa meningkatkan eskalasi sampai ke Teheran. Saat ini kita sedang berada dalam situasi yang terkendali akibat pemilu paruh waktu itu. Saat ini kita sedang berada dalam semacam perjuangan yang terkendali, di mana ada aturan mainnya. Kita, maksudnya Amerika, tidak menyerang Teheran, dan semua targetnya ada di sekitar Teluk dan sebagainya. Dia bisa meningkatkan eskalasi kapanpun dia mau, dan mungkin itu setelah bulan November.